Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, kita semuanya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia. Bagi seorang mukmin menjadi anugerah yang luar biasa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam adalah jalan untuk meraih keselamatan, jalan untuk menggapai kebahagiaan, dan jalan untuk meraih kemuliaan. Dan Islam menuntunkan kepada kita semuanya cara meraih kemuliaan itu melalui syariat ibadah puasa. Kita semuanya dituntunkan untuk meraih kemuliaan. Bahkan tidak hanya meraih kemuliaan, namun banyak hikmah yang ada di balik syariat ibadah puasa, khususnya ibadah puasa Ramadan. Hikmah yang pertama, dengan berpuasa menjadi cara seorang hamba untuk meraih derajat ketakwaan. Karena derajat ketakwaan adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berpuasa menjadi jalan seorang hamba untuk meraih derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat ketakwaan. Kemudian hikmah yang kedua, dengan berpuasa akan melatih seseorang untuk mampu mengontrol emosinya dan juga mengendalikan jiwanya. Bukankah tuntunan puasa mensyariatkan kepada kita semuanya tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, namun lebih dari itu, seseorang harus mampu mengontrol emosinya, mampu mengontrol jiwanya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Seorang yang berpuasa maka tidak cukup baginya untuk menahan lapar dan dahaga saja, namun ia juga harus mampu mengontrol emosinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semuanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang dilakukannya selain rasa lapar dan dahaga. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa menjadi cara seseorang untuk tumbuh rasa empati dan pedulinya kepada sesama. Orang yang merasakan lapar akan mudah berempati dan peduli kepada sesamanya daripada orang-orang yang merasa kenyang. Maka di dalam ibadah puasa Ramadan kita banyak dituntunkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama, banyak bersedekah, banyak berbagi, dan banyak memberi kepada sesama kita. Bahkan dari hal yang paling kecil sekalipun, yaitu memberikan meskipun hanya 1 butir kurma untuk berbuka puasa. Dan teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan teladan terbaik bagi kita. Beliau adalah seorang pribadi yang dermawan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan dan menjadi lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Kemudian muslimin dan muslimat rahimakumullah, hikmah yang keempat adalah kita bisa membiasakan diri di dalam kebaikan dan ketaatan. Bukankah selama puasa Ramadan pahala dilipat gandakan, melimpah ruah, banyak fadilah yang ada di bulan Ramadan? Maka seorang hamba akan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Sehingga di dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala dan kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh ia akan memohon dan meminta agar selama 1 tahun semuanya dijadikan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita akan menjadi lebih baik dan membiasakan diri kita di dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian muslimin dan muslimat rahimakumullah, hikmah yang kelima, ibadah puasa akan meningkatkan kesehatan jasmani kita. Tidak hanya rohani kita, namun jasmani kita meningkat. Maka di dalam ibadah puasa Ramadan, organ-organ tubuh manusia, khususnya organ pencernakan, akan beristirahat. Dan tidak hanya itu saja, toksin dan juga zat-zat beracun bagi tubuh kita akan dikeluarkan. Dan tentu ini akan menjadikan tubuh seorang hamba akan menjadi lebih sehat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu sangat banyak hikmah dari syariat ibadah puasa yang ditetapkan kepada kita semuanya. Maka mari kita optimalkan ibadah, kebaikan, dan ketaatan selama bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga itu semuanya menghantarkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya tidak pernah tahu apakah kita akan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.